Ada yang menarik pada pidato penuntutan Prabowo saat resmikan Kopdes. Dia ingatkan Panglima soal ketua koperasi di TNI yang kaya dan minta maaf kepada Puan Maharani soal Bung Karno dan bilang bahwa Gerindra dan PDIP kakak adik. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Hanya fenomena di tentara, ketua koperasi selalu mobilnya bagus-bagus. Kadang-kadang mobilnya 3. Di batalion ketua koperasi mobilnya 3. Bayangkan itu. Yang kurang pintar kok mobilnya diparkir di asrama. Jadi semua orang tahu. Tapi ini fenomena itu. Tapi sekarang yakin di bawah Panglima TNI sudah nggak seperti itu. Ya, Pak Subianto. Sudah nggak ada kan? Nggak ada kan? Ketua koperasi macam itu sudah nggak ada di TNI. Sudah tidak ada, bagus. Kalau saya cek ada, bagaimana? Ini yang ditunggu-tunggu oleh saudara. Sebagai penutup, saya ingatkan semua pengurus, laksanakan tugas dengan baik. Buktikan propaganda bahwa koperasi tidak mungkin berhasil, itu salah. Dulu ada plesetan. Dulu waktu Orde Baru juga dibentuk KUD. Tapi akhirnya diplesetin. KUD singkatan Ketua Untung Duluan. Dan ini tidak boleh terjadi. Sering dalam koperasi-koperasi, pengalaman saya juga, dari dulu saya bentuk koperasi, saya di tentara selalu ada koperasi. Hanya fenomena di tentara, ketua koperasi selalu mobilnya bagus-bagus. Kadang-kadang mobilnya 3. Di batalion ketua koperasi mobilnya 3. Bayangkan itu. Yang kurang pintar kok mobilnya diparkir di asrama. Jadi semua orang tahu. Tapi ini fenomena itu. Tapi sekarang yakin di bawah Panglima TNI sudah nggak seperti itu. Ya, Pak Subianto. Sudah nggak ada kan? Nggak ada kan? Ketua koperasi macam itu sudah nggak ada di TNI. Sudah tidak ada, bagus. Kalau saya cek ada, bagaimana? Baik, saya mau tutup. Saya mau cerita soal ketua koperasi, boleh ya? Penutup nih. Ini kejadian benar loh. Ini kejadian yang tidak boleh dicontoh ya. Jadi saya komandan batalion di Cilodong, Kostrat 38. Sudah sekian bulan saya komandan batalion, saya belum pernah dapat laporan dari ketua koperasi. Jadi niat saya baik, saya ingin tahu gimana kondisi koperasi kita. Ya. Jadi tolong panggil ketua koperasi. Tok tok tok. Ketua koperasinya waktu itu seorang kapten. Tok tok tok. Masuk, dia masuk. Dia bawa map. Loh, kok dia gemeteran gitu loh. Kertasnya gemeter. Jadi saya pikir, loh, ada apa ini? Pasti dia ada sesuatu yang dia takuti kan? Wah, panggil. Kasih intel. Periksa ini koperasi. Niatnya tidak diperiksa. Niatnya mau dapat laporan tapi dia sendiri. Jadi ketua-ketua koperasi Merah Putih,
Kalau dipanggil itu untuk dapat laporan yang baik. Tapi saya yakin sekarang tidak ada. Koperasi Merah Putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget teknologi akan diawasi ketat. Ya, Menteri Koperasi, Wakil Menteri Koperasi semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi, ya. Jadi kata-kata ketua untung duluan sudah nggak berlaku lagi di era kita sekarang. Bagaimana? Kepala desa sanggup? Kepala desa mengawasi? Ketua koperasi harus kalian awasi semua. Mereka paling dekat sama rakyat, masa sampai hati. Kita semua awasi. Saya percaya ini awal dari suatu gerakan besar. Dana yang selama ini diserap dari desa ke kota, kita balikan dari ibu kota ke provinsi ke desa. Kekuatan ekonomi sekarang berputar di kabupaten, kecamatan, dan di desa. Saudara-saudara, ini sasaran kita. Terima kasih hari ini saya berbesar hati, saya bangga. Terima kasih kehadiran saudara-saudara sekalian. Dan saya yakin akhir tahun ini kita akan nanti meninjau, mengecek secara fisik 80.000 gudang, 80.000 lebih cold storage, 80.000 lebih kali 6 gerai-gerai. Kita akan lihat obat-obat murah ada terjangkau oleh rakyat kita yang paling bawah. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara. Minta maaf kalau sambutan saya kurang ilmiah. Tapi saya percaya bahwa niat kita semua adalah ingin Indonesia lebih baik, ingin Indonesia sejahtera, ingin Indonesia sungguh-sungguh merdeka, ingin Indonesia bangkit berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu semboyan proklamator kita, pendiri bangsa kita, Bung Karno. Yang saya katakan Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Nuhun sewu Mbak Puan. Bung Karno bapak saya juga. Mungkin kalau dipotong ini, yang keluar marahin juga ini. Memang ini sebenarnya PDIP sama Gerindra ini kakak adik ini kira-kira. Tapi benar, kita ini karena apa ya? Demokrasi kita kan di apa ya? Diajarkan oleh negara Barat, jadi nggak boleh koalisi satu itu memang benar. Harus ada yang di luar, ya kan? Ngoreksi kita gitu, ngoreksi. Tapi ya sedelur, ya kan? Kalau bahasanya itu siapa namanya? Jaksa Agung Hopeng. Bahasanya Pak Utut, gimana? Hopeng, gimana Pak? Karena suhunya sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDIP Gerindra ini kakak adik, harus ada yang di luar koreksi kita. Presiden Prabowo mengatakan Gerindra dan PDIP merupakan kakak adik. Prabowo menyebut banyak kesamaan dari kedua partai ini.
Hal ini Prabowo sampaikan ketika sedikit berbincang dengan Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Ketua Umum Gerindra ini lantas menyinggung sedikit soal demokrasi. Prabowo bilang, demokrasi RI tidak berada dengan Barat. Ia pun menyebut tidak bisa semua berada di dalam pemerintahan. Prabowo pun menyampaikan permohonan maaf jika sambutannya tidak ilmiah, namun ia menegaskan dirinya ingin berbuat yang terbaik demi rakyat Indonesia.